Yes, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih lanjut dalam pembahasan kita tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Saya harap saudara masih semangat, amin. Ya kan, jangan ada yang bosan, Gilbert penginjilan lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan salah. Alkitab bilang, sebelum tiba kesudahannya, Injil harus tersebar. Nah pertanyaannya, siapa yang menyebarkan Injil? Kita, ya kan? Saudara dan saya. Jangan bilang sama saya, oh hamba-hamba Tuhan, oh hanya para pendeta. No, penginjilan itu tugas setiap kita. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara, penginjilan adalah tugas saya. Ayo, kita imani, penginjilan adalah tugas saya. Iya, penginjilan adalah tugas saya. Yes, penginjilan adalah tugas setiap kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan harus jelas di sini dulu. Bahwa bagian penting dari akhir zaman, sebelum Yesus datang kembali, Injil harus tersebar. Berarti persiapan yang akhir zaman yang paling penting. Gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan Injil. Jangan saudara pikir penginjilan hanya bisa dari khotbah di mimbar. No, penginjilan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat apa? Lewat perkataan kita. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita. Lewat apa? Lewat kasih dan kepedulian kita. Bagaimana kita menolong orang yang lebih susah. Bagaimana kita membantu. Bagaimana kita berbuat sesuatu. Sehingga Alkitab bilang, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Penginjilan di akhir zaman, setiap orang percaya jadi terang, jadi garam, jadi saksi, dan jadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Amin. Nah, kita masih bahas tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Saya berdoa karena ini 33 minggu saya terus bicara tentang penginjilan supaya saudara mengerti dasarnya. Penginjilan bukan hanya sekedar saya semangat, saya mau mengabarkan Injil. No, saya jelaskan semuanya dari dasar firman Tuhan sehingga api penginjilan, the spirit of evangelization, itu membara. Saya khawatir banyak orang cuma punya semangat. Oh ya kita harus menuntaskan amanat agung. Oh ya kita harus mengerjakan amanat agung. Tapi nggak ngerti dasar-dasarnya. Sehingga akhirnya di tengah penginjilan dia menyakitkan orang. Di tengah penginjilan dia menghakimi. Di tengah penginjilan dia hanya berusaha dengan strateginya, cara manipulasinya untuk menjadikan orang Kristen. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi penginjilan targetnya bukan membawa orang ke gereja. Penginjilan targetnya bukan menjadikan orang beragama Kristen. Tapi targetnya melepaskan orang dari antrian menuju neraka, menuju sorga rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Itulah the heart of gospel. Itu adalah hati dari Injil itu sendiri. Ya, klik. Hari ini kita mau bicara, ini kita masuk sudah pada session atau topik yang ke-10. Dan topik ke-10 ini kita mau bicara tentang salah satu tokoh yang paling dekat dengan kita, yaitu Petrus. Karena dia tokoh yang paling sering buat kesalahan. Tokoh yang kadang-kala emosional, kadang-kala melo, saudara-saudara. Iya kan? Yang kadang-kala juga terombang-ambingkan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali ketika dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah. 3.000 orang diselamatkan. Satu kali dia berjalan, bayangannya terkena orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Wow, saudaraku, dari seorang yang lemah. Dari seorang yang gampang goyah. Dari seorang yang gampang terpengaruh. Dari seorang yang gampang kecewa dan putus asa. Dipakai Tuhan dengan the spirit of gospel. Dengan roh dari Injil untuk melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 19 serta Kisah Rasul 2 ayat 41. Kita mulai lihat dulu Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 19. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, ayat 17. Akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia." Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini khotbah penginjilan Petrus pertama tanpa catatan. Tanpa catatan. Karena lagi doa, lagi penyembahan. Bukan persiapkan jadwal, saudara, lagi doa, lagi penyembahan. Tiba-tiba mereka dengar ribut-ribut, mereka lihat ke bawah,
ada demonstrasi besar-besaran. Mereka dihujat, dan oh mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Petrus berdiri. Ini yang saya beri nama penginjil. Penginjil memakai kesempatannya bukan untuk sakit hati, bukan untuk baperan, bukan untuk kecewa, bukan untuk berontak, tapi untuk mengabarkan Injil. Makanya Alkitab bilang, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Dan dia bilang akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wow, berarti di akhir zaman. Bukan hanya ada hujan pertobatan. Tapi di akhir zaman ada lawatan Roh Kudus dengan karunia-karunia yang luar biasa. Di akhir zaman kita nggak bisa melayani hanya dengan kata-kata yang indah. Dan itu yang dikritik oleh banyak orang pada zaman Yesus ada. Orang-orang Farisi hanya mengajar dengan kata-kata yang indah. Tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Saya percaya pelayanan akhir zaman bukan hanya memperdalam doktrin. Doktrin tanpa kuasa. Hanya kata-kata yang mati. Tetapi saya percaya di akhir zaman Tuhan sedang membangkitkan orang-orang percaya yang berakar, doktrinnya bagus. Tetapi kuasa Allah, urapan Roh Kudus, karunia-karunia Allah dinyatakan dalam pelayanannya. Karena di akhir zaman orang pelayanan tanpa kuasa gak akan menembus jantung kekerasan hati manusia. Tapi pada saat pelayanan kita dengan doktrin yang kuat, berakar dengan teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan hidup dalam kuasa. Karena saya percaya kalau kita tertanamnya dengan betul, buahnya pasti luar biasa. Dan kalau kita tertanamnya pada kebenaran firman, buahnya bukan hanya doktrin, bos. Tapi buahnya adalah doktrin yang tepat dengan kuasa Allah yang luar biasa. Makanya Alkitab bilang, dan ini nubuatan. Pada hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kata semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kalau kita lihat ini, apa hermeneutiknya, apa penafsirannya di balik ini. Kita nggak bisa daftarkan atau tafsirkan secara detail. Tapi yang bisa kita lihat, akan ada gelombang lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai doktrin-doktrin pelayanan yang sehat. Bukan cuma doktrin yang mati yang akhirnya cuma diperdebatkan, diributkan dan menciptakan banyak perpecahan dan kekacauan dalam gereja. Tapi doktrin yang betul-betul tertanam dalam kebenaran firman Tuhan yang berbuah dengan kuasa dan pernyataan Allah yang luar biasa. Ayat 19. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, daran api, gumpalan-gumpalan asap. Klik selanjutnya. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Coba lihat hasil pelayanan penginjilan Petrus. Kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya di akhir zaman ada kegerakan lawatan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Lewat kehidupan saudara. Lewat kesaksian saudara. Lewat keseharian saudara. Lewat kasih dan kepedulian saudara dalam kehidupan saudara yang nyata. Akan membuahkan hasil keselamatan jiwa-jiwa yang luar biasa. Sekali lagi. Target penginjilan bukan gereja. Target penginjilan bukan menjadikan orang beragama Kristen. Karena kalau sekadar hanya gereja dan orang Kristen. Menurut saya sudah cukup banyak orang gereja beragama Kristen yang juga ngaco saudara. Udah gak usah ditambah lagi. Tapi target penginjilan adalah menyelamatkan orang dari antrian neraka menuju jalan sorga yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Dan yang sedang antri menuju neraka tidak semuanya orang yang tidak percaya Yesus. Banyak juga orang Kristen tapi sedang mengantri menuju neraka. Kenapa? Karena perjinahannya. Kenapa? Karena kekerasan hatinya. Kenapa? Karena nggak mengabdi kepada dua Tuhan, nggak bisa pegang prinsip di dalam Kristus. Jadi target penginjilan sekali lagi bukan menjadi jemaat gereja. Target penginjilan bukan sekedar menjadikan orang beragama Kristen. Tapi target penginjilan melepaskan orang dari antrian menuju neraka, menuju sorga rumah Bapa yang penuh kemuliaan. Haleluya, klik. Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai 5. Setelah Petrus ditangkap, lihat ini dia. Dalam penginjilan bukan berarti semua indah, manis, nyaman, ya kan?
No. Tetapi meskipun Petrus menginjil, meskipun Petrus hidup dalam kebenaran, meskipun Petrus jadi saksi Tuhan yang luar biasa, tapi Kisah Rasul 12 ayat 4 bilang begini. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Coba, bukan hanya ditangkap, dipenjarakan, dan di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, berarti 16 orang jagain dia. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Tujuan apa menghadapkan ke depan orang banyak? Supaya diputuskan oleh pengadilan jalanan. Wow, saudaraku. Herodes punya niat yang sangat jahat. Herodes punya niat yang sangat jahat. Karena kalau pengadilan jalanan, maka Herodes akan mempersiapkan orang-orangnya untuk berteriak, bunuh dia, hukum mati dia. Jadi setupnya ini yang saya mau bilang. Kalau kita mulai menginjil, kita mulai memenangkan jiwa, kita mulai mengacak-acak jantung pertahanan setan. Sehingga apa yang terjadi? Setan mau buat apa saja untuk menghambat saudara. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Tetap semangat menginjil. Tidak ada jalan lain. Dalam iman Kristen kita. Kecuali dimanapun kita berada. Kita mengabarkan Injil. Pekabaran Injil bukan sebuah pilihan. Tapi pekabaran Injil adalah sebuah dorongan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Karena kita nggak tahan melihat orang ke neraka. Makanya Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, coba lihat. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tapi jemaat, perhatikan baik, dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, inilah hasil penginjilan. Menjadikan orang-orang yang gak lomek-lomek gitu. Menjadikan orang yang gak cepat menyerah, lemah gitu. Tapi menjadikan orang yang tangguh, kuat di dalam anugerahnya. Makanya tema Natal kita yang lalu bicara tentang resilience. Karena saya percaya Tuhan sedang membangkitkan di akhir zaman. Anak-anak muda yang resilience, rumah tangga yang resilience, anak-anak Tuhan yang resilience bagi kemuliaannya. Klik. Saya pelajari gini, seorang penginjil tidak boleh gamang dalam tekanan. Namun juga tidak boleh bangga untuk prestasi. Ingat kita hanya hamba. Nah ini dia. Ini yang paling penting untuk disadari oleh hamba-hamba Tuhan. Ini yang paling penting untuk disadari kalau kita mau jadi berkat, mau jadi saksi Tuhan, mau jadi seorang penginjil. Iya kan? Artinya bukan profesinya penginjil, tapi dalam keseharian hidup kita mau mengabarkan Injil. Kita mau jadi ibu rumah tangga yang mengabarkan Injil. Kita mau jadi dokter yang mengabarkan Injil. Kita mau jadi polisi yang mengabarkan Injil. Kita mau jadi tentara yang mengabarkan Injil. Apa itu Injil? Injil dalam bahasa Yunaninya Evangelion. Apa itu Evangelion? Berita baik, kabar sukacita, kabar pengharapan, kabar kepastian. Kenapa kita harus bawa Evangelion? Karena dunia ini penuh dengan kabar celaka, kabar menakutkan, kabar perpecahan, kabar kegaduhan, dan kabar tekanan-tekanan hidup yang menyakitkan. Kita pemberita Injil. Kita pemberi keharapan, memberi pengharapan. Kita memberi jalan keluar, kita memberi semangat. Itulah pekabaran Injil. Tetapi seorang penginjil tidak boleh gamang dalam tekanan. Nggak boleh cepat menyerah, nggak boleh putus asa. Nggak boleh berkata, oh jangan-jangan ini bukan panggilan saya. Santai saja. Petrus sampai dipenjarakan kok. Dan bukan cuma sampai itu, dipenjarakan di bawah 4 regu. Tapi karena dia tekun, dia taat, dia setia. Keluar tuh tangan Tuhan bela dia. Saulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, disiksa, menghadapi aniaya. Tapi mereka memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba sendi-sendi penjara goyang. Itu yang saya bilang. Seorang penginjil tidak boleh gampang dalam tekanan. Namun juga tidak boleh bangga untuk prestasi. Kadang-kadang ada penginjil-penginjil yang memenangkan jiwa, yang melakukan hal dahsyat, terobosan dahsyat, wah, pelayanan yang makin luar biasa. Oh jadi bangga akan prestasi, lihat dong. Akhirnya mulai mengukur. Ini gak dipakai Tuhan. Saya lebih luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Seorang penginjil cuma sadar saya hanya hamba. Kalau ada prestasi bukan untuk saya, untuk kemuliaan Tuhan.
Tapi kalau ada badai, saya juga nggak usah kecil hati. Karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Bandingkan Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, termasuk penginjilan itu tugas. Iya kan? Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu termasuk penginjilan. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami sadari. Makanya saya menolak istilah pendeta besar, pendeta kecil. Gereja besar, gereja kecil. Hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan biasa. Pendeta kota besar dan pendeta kampung. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu istilah-istilah yang merendahkan panggilan Kristus dalam hidup manusia. Karena pada dasarnya kita hanya hamba. Kita hamba yang tidak berguna. Istilah hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil itu mengacaukan. Dan itu lahir dari orang-orang yang hatinya gak bersih, saudara. Karena mungkin dia ada di kampung, jadi mulai, kan gak ada yang mulai dari saya hamba Tuhan besar, gak ada saudara. Selalu mulai dari saya kan hamba Tuhan kampung, tapi kan dia hamba Tuhan kota. Gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa sih harus begitu? Kita semua hambanya Tuhan. Yang pilih kita adalah Tuhan, yang panggil kita adalah Tuhan, yang taruh kita di tempat-tempat ini adalah Tuhan. Berarti kalau kita menghina dia besar, dia kecil, berarti kita menyalahkan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang santai aja bro. Siapapun kita hamba Tuhan yang tidak berguna. Kita mau melayani 1000 kepala keluarga dalam pelayanan kita, itu pun dipercayakan oleh Tuhan. Hanya titipan. Pertanyaannya bukan kita hamba Tuhan besar atau kecil, kita hamba Tuhan yang setia, atau kita hamba Tuhan yang jahat, malas dan tidak berguna. Itu aja saudara. Pastikan kita dijumpai Tuhan. Selalu menjadi hamba Tuhan. Yang setia. Yang sukacita. Yang tetap sadar. Semua dan semua terjadi hanya karena anugerahnya. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Petrus. Alat teladan yang terbaik buat kita dalam penginjilan. Kenapa? Karena dia yang paling banyak buat kesalahan. Iya kan? Kalau kita bicara tentang Yusuf, wah begitu luar biasa. Kita bicara tentang Maria, luar biasa. Kita bicara tentang Daud, wah luar biasa saudara. Iya kan? Apalagi kalau kita bicara tentang Ayub, wah lebih luar biasa lagi. Tetapi saudaraku, Petrus adalah yang paling buat banyak kesalahan. Bahkan dia pernah menyangkal Yesus saudara. Dia pernah kembali menangkap ikan, meninggalkan panggilan mula-mulanya. Namun Tuhan dalam kesabarannya, akhirnya dalam quote unquote sukses mendidik Petrus sebagai murid yang dahsyat, penginjil yang tangguh. Dan jawaban saya selalu sederhana. Dan pola pemikiran saya sederhana. Kalau Petrus dapat dipakai Tuhan luar biasa, maka saudara juga bisa. Ketik di live chat saudara, saya juga bisa. Yes, saya juga bisa. Saya juga bisa. Saya juga bisa. Tidak ada orang yang terlalu parah sampai Tuhan gak bisa pakai. Ini pertanyaannya bukan soal bisa atau tidak bisa dipakai Tuhan. Pertanyaannya mau atau tidak mau. Ada banyak orang bilang, pendeta kira-kira orang seperti saya Tuhan bisa pakai gak ya? Bicara tentang pemakaian Tuhan dalam hidup seseorang. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Karena Yesus panggil, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Waktu kita mau, dia yang memberikan kemampuan. Makanya Paulus bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Apa daftar kegagalan-kegagalan Petrus? Nah ini dia, ini menarik ini. Yang pertama. Kegagalan untuk menghadirkan mujizat dalam pelayanannya. Coba lihat ayat ini. Matius 15 ayat 15 sampai 17. Katanya Tuhan, kasihanlah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Jadi bapak ini, anaknya sakit ayan dan sangat menderita. Dan dikatakan simptomnya, gejala-gejalanya, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Very dangerous. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, salah satunya kepada Petrus. Tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Terjemahan aslinya bilang, they don't know nothing. They don't know what to do. Dia bahkan gak tahu apa yang harus dikerjakannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Petrus dalam pelayanannya gagal. Don't know what to do. Sampai Yesus harus marah berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Sampai ditegur keras begitu. Karena he doesn't know what to do.
orang seperti ini yang kemudian bisa dipakai Tuhan luar biasa. Wow, I'm so blessed. Lihat selanjutnya. Apalagi daftar kegagalan-kegagalan Petrus. Kegagalan untuk dengar petunjuk Tuhan. Udah gagal dalam menghadirkan mujizat dalam pelayanan, don't know what to do. Gagal juga untuk mendengar petunjuk Tuhan. Padahal justru keberhasilan ada karena apa? Taat pada petunjuk Tuhan. Coba lihat selanjutnya ayat ini. Matius 16 ayat 22. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Waduh. Yesus kembali menegur Petrus. Kenapa dia ditegur? Karena sebelumnya Bapak sudah tahu pengalaman-pengalaman seperti ini akan terjadi. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu mereka dibawa ke gunung kemuliaan. Yang sebagian penafsir bilang gunung Tabor, sebagian penafsir bilang gunung Hermon. Tapi intinya Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa ke gunung kemuliaan atau yang biasa disebut sebagai the Transfiguration Mountain. Apa yang terjadi? Di situ Yesus berubah rupa. Tiba-tiba ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Tapi ketika Yesus mau mati, Yesus jelaskan pada murid-muridnya. Anak manusia akan ditangkap. Anak manusia akan disesat, anak manusia akan dianiaya, dan anak manusia akan disalibkan. Petrus tarik tangan Yesus dan bilang, Guru, sekali-kali dijauhkanlah. Hal itu tidak akan menimpamu. Petrus sampai bilang, kau batu sandungan, enyahlah. Enyahlah iblis. Artinya apa? Tanpa kita sadari, iblis gampang merasuk pikiran orang, bahkan yang sudah melayani sekalipun. Sampai kita hanya mengikuti perasaan, mengikuti logika, dan tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Salah satunya itu pernah dialami oleh Petrus. Selanjutnya. Lihat ya, ini masih daftar kegagalan-kegagalan Petrus. Kegagalan untuk menghadirkan mujizat dalam pelayanan, don't know what to do. Kegagalan untuk dengar petunjuk Tuhan, hanya ikuti naluri, perasaannya, baperan, logikanya, perhitungan-perhitungan, pengalaman. Oh ini bahaya sekali. Yang ketiga, apalagi kegagalan Petrus. Kegagalan menjadi murid yang tulus, malah hitung-hitungan. Waduh. Istilah sekarang bilang udah wani piro nih. Istilahnya udah pelayanan transaksional. Ya kan? Kan sekarang banyak orang kan apa itu namanya relationnya transaksional. Pelayanan yang transaksional. Maka istilahnya wani piro. Orang kelihatannya bantu kita. Terus saya dapatnya apa? Ini udah transaksional. Transaksional ada di mana-mana. Dalam nama Yesus itu terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Saya berdoa kita anak-anak Tuhan masih tulus, saudara. Apapun yang kita perbuat, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Tolonglah orang dengan tulus, bantulah orang dengan tulus. Berkat bukan dari orang yang kita bantu, berkat itu datangnya dari Tuhan, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Saudara yang di dunia kepemerintahan, jemaat Tuhan yang polisi, jemaat Tuhan yang tentara, jemaat Tuhan yang pengacara, jemaat Tuhan yang hakim, yang jaksa, jemaat Tuhan yang pegawai negeri, jemaat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Bantulah orang dengan tulus. Bantulah orang dengan tulus. Tahun ini akan menjadi tahun yang dahsyat kalau kita belajar membantu orang dengan tulus. Jangan jiwa transaksional. Buat saya itu jiwa yang kerdil. Buat saya itu jiwa yang keji, saudara. Karena apapun yang dia kerjakan, yang dia pikirkan bagaimana saya mendapat untung dan mendapat kenyamanan. Coba kita lihat selanjutnya apa yang terjadi dengan Petrus. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Oh my God. Folks. 3,5 tahun belajar dari Yesus. Ujung-ujungnya hanya menjadikan pelayan-pelayan Tuhan yang transaksional. Saya mengetuk hati pelayan-pelayan Tuhan. Lulusan sekolah-sekolah teologi. Yang hari ini memakai gelar STH. Memakai gelar SPAK. Sarjana Pendidikan Agama Kristen.
Memakai gelar sarjana filsafat, teologi, whatever namanya. Master teologi. Bahkan doktor teologi. Apa artinya kita dididik di sekolah teologi kalau keluarnya kita melakukan teologi transaksional. Pelayan-pelayan yang transaksional. Yang hitung-hitungannya hanya hitung-hitungan logika semata. Wah begini rugi dong. Saya kan sekolahnya begini terus begini. Wah rugi dong. Saya melayani di situ rugi dong. Kalau kita bisa melayani Tuhan itu sudah untung. Kalau kita bisa hidup sebagaimana kita hidup itu untung. Bayangkan Petrus mulai menjalankan pelayanan transaksional. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Saya berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada seorang istri yang berpikir transaksional seperti itu. Saya sebagai istri pendeta udah korban. Terus untung saya apa? Kalau mau cari untung dagang onde-onde. Dagang onde-onde di depan masjid saudara. Setiap Jumat dapat untung nanti. Dosa saudara. Jual sate babi di depan gereja. Iya kan? Pak, jangan jadi suami transaksional. Saya sebagai suami kan udah buat begini, terus untung saya apa? Jangan jadi karyawan transaksional. Jangan jadi pegawai negeri yang transaksional. Jangan jadi politisi yang transaksional. Saya udah berjuang di partai saya, terus untung saya apa? Dalam nama Yesus, untung kita melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan. Karena berkat kita datang dari Tuhan Yesus. Kita lihat ini bagian dari kegagalan Petrus. Klik. Lihat ya kegagalan pertama. Kegagalan untuk menghadirkan mujizat dalam pelayanan. Because he doesn't know what to do. Yang kedua. Kegagalan untuk dengar petunjuk Tuhan. Dia cuma ikuti nalurinya, perasaannya, logikanya, hitung-hitungannya. Yang ketiga. Kegagalan menjadi murid yang tulus. Dia malah hitung-hitungan, transaksional saudara. Selanjutnya yang keempat. Kegagalan untuk bertahan dan setia di tengah tantangan. Waduh. Pada panggilan pelayanan harus bertahan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Itu. Bu, bertahan. Adik-adik muda, bertahan. Hamba-hamba Tuhan bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang akan beroleh selamatnya. Haleluya. Coba lihat ayatnya. Lukas 22 ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ngeri saudara. Yesus lagi menghadapi trial. Yesus sedang menghadapi pencobaan yang berat untuk naik atas kayu salib. Seorang datang kepada dia dan berkata, kau pasti muridnya. Dia bilang, I don't know him. Aku tidak kenal dia. Seorang berkata, dia juga bersama-sama dia dari utara. Aku tidak kenal. Tiba-tiba seorang hamba berkata, dari bahasamu nampak engkau pasti muridnya. Petrus bersumpah dan mengutuk dan berkata, I don't know him. Petrus menyangkal 3 kali. Baru ayam berkokok. Baru Petrus menyesal, what did I do? Orang seperti Petrus yang penuh kegagalan masih bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya selalu saya bilang failure isn't final. Kegagalan bukan akhir. Tapi kegagalan harus menjadi pelajaran dan cambuk buat kita. Saya tidak boleh bodoh. Saya tidak boleh mengulangi. Tapi saya punya Tuhan yang penuh kasih, rahmat dan kesetiaan. Haleluya. Selanjutnya klik. Wah menarik ini. Saya mau sudah ngerti betul. Betapa orang kayak Petrus it's not a target. Gak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan gak mencari orang yang sempurna. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang siap. Disempurnakan dalam anugerahnya. Yang kelima. Kegagalan apa dalam diri Petrus? Kegagalan untuk memiliki hati hamba. Ya kan? Lihat. Begitu banyak kegagalannya. Kegagalan untuk menghadirkan mujizat dalam pelayanan. Kegagalan untuk dengar petunjuk Tuhan. Kegagalan menjadi murid yang tulus malah transaksional gitu. Kegagalan untuk bertahan dan setia di tengah tekanan, tantangan. Malah menyangkal. Yang kelima. Kegagalan untuk memiliki hati hamba. Apa maksudnya? Klik.
Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Astaga. Bukan justru berlomba untuk berjuang melayani. Tapi sibuk berkompetisi. Siapakah yang terbesar? Hamba tidak mencari yang terbesar. Hamba berpikir apalagi yang dapat saya kerjakan. Salah satu tantangan dalam dunia pelayanan. Orang sedang kehilangan hati hamba hari-hari ini. Orang punya hati bos. Hamba tidak tersinggung, yang tersinggung itu bos. Yang tersinggung biasanya kalau nggak bos, politisi. Iya kan? Karena punya politik-politik tertentu. Nah ini strategi-strategi G2 katanya. Nggak bisa. Mari kita kembali hati hamba. Hati hamba akan mengalah. Hati hamba akan sabar. Hati hamba siap berjuang. Hati hamba tidak mengenal lelah. Dan hati hamba selalu punya kerinduan untuk berbuat yang terbaik bagi dia, sang raja yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, wow. Yang keenam, apalagi kegagalan Petrus. Kegagalan untuk mengandalkan Tuhan saja. Ketika seorang penginjil, ketika seorang hamba Tuhan, ketika seorang yang mau menjadi saksi Tuhan, ketika seorang mau menjadi surat Kristus yang terbuka, ketika seseorang mau menghadirkan nilai-nilai kerajaan sorga dimanapun Tuhan tempatkan, mutlak harus mengandalkan Tuhan saja. Makanya Alkitab bilang, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Dan Alkitab bilang, kalau Tuhan sudah buka pintu gak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah tutup pintu gak ada yang bisa membukanya. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan saja. Karena Alkitab jelas bilang dalam kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Klik. Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, astaga. Orang mau doa kok di Taman Getsemani. Malah dia bawa pedang karena dia dengar ini Yesus akan dikhianati nih. Wah, dia nggak bisa mengandalkan Tuhan. Dia mulai mengandalkan logika, kekuatan, perhitungan. Wah, kalau gitu saya harus bawa pedang. Lalu dia menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lihat saudaraku. Hati-hati kita melayani Tuhan. Tanpa strategi Tuhan. Tapi mulai pakai cara-cara kita sendiri. Perhitungan-perhitungan kita, logika-logika kita. Ujung-ujungnya kita bukan melayani tapi manipulasi saudara. Itu yang terjadi. Petrus pikir, wah yang kayak gini nih mesti bertindak. Pelan-pelan dia diam-diam gak ngomong sama siapa-siapa. Dia taruh pedang, orang lagi doa gitu. Dia pedang dia taruh itu. Pas dia dengar dia cabut pedang dia aja. Bas. Tapi dia gak biasa pegang pedang kan. Karena dia biasa pegang kail. Biasanya pegang jala. Dia penjala ikan gak biasa pegang pedang. Pegang pedang agak gemeter loh. Ya kan tadinya dia rencana mau belah tengah. Gitu. Tiba-tiba memang kena kuping lah. Maksudnya biarin dia kuping juga. Iya kan. Apa yang terjadi? Kata Yesus pada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara bisa bayangkan. Tiba-tiba Yesus ambil telinga yang jatuh, dia kembalikan. Ada penafsir-penafsir Alkitab yang bilang salah satu alasan mungkin. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena sakit hati. Kenapa Petrus akhirnya tinggalkan Yesus dan akhirnya kembali menangkap ikan di Galilea? Karena dia sakit hati. Kecewa. Saya mau belain dia. Susah-susah saya putusin telinganya. Disambung lagi. Lihat, Petrus sudah gak bisa mengandalkan Tuhan saja. Sekeras apapun hidup ini. Karena kita tahu Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang tetapkan kita. Apapun yang terjadi, mari kita andalkan Tuhan saja dan kita tidak mungkin dipermalukan. Lihat selanjutnya, klik. Yang ketujuh. Gak cukup cuma 6, ada 7 kegagalan Petrus. Yaitu kegagalan untuk mengkoreksi diri. Coba lihat ayatnya. Matius 26 ayat 33, Petrus menjawabnya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, ini yang saya bilang kelewatan dan kebangatan saudara.
Ada banyak orang itu hidupnya itu kelewatan dan kebangetan saudara. Mungkin sudah menatap saya dan berkata apa maksudnya pada kelewatan dan kebangetan. Yesus bilang, semua akan tergoncang imannya karena aku. Kan harus dia mengkoreksi diri. Wah Tuhan berarti aku harus mendekat. Atau tanya sama Yesus, what should I do? Atau bilang sama Yesus, doakan aku. Atau masuk kamar banyak berdoa, mulai menggali kebenaran firman Tuhan untuk mendapat kekuatan iman. Tapi apa yang terjadi? Dia gagal mengkoreksi diri. Dia merasa, oh semua boleh tergoncang. I will not. Aku sekali-kali tidak. Waduh, ini yang bahaya. Ini namanya OC. Tahu OC? Overconfidence. Merasa diri, wah saya pasti bisa, saya pasti begini, saya pasti begini. Saudaraku, Be'ezrat Hashem, atas kehendak Tuhan. Kita itu bisa ada sebagaimana ada karena Tuhan. Kita bisa sanggup karena Tuhan, kita bisa kuat karena Tuhan, kita bisa menang karena Tuhan, kita bisa tegak karena Tuhan, kita masih bisa tak bersuka cita karena Tuhan yang melakukan perkara-perkara dahsyat. Haleluya. Lihat ya, minimal ada 7 kegagalan Petrus. Tapi 7 kegagalan Petrus tidak bisa menghancurkan rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Dan hari ini saya mau bilang sama saudara, kegagalan-kegagalan saudara sebesar apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, tidak akan pernah bisa merusak rancangan Allah yang indah, dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya ketik di live chat. Rancangan Allah yang besar dalam hidupku tidak bisa dirusak oleh kegagalan-kegagalanku. Rancangan Allah yang besar dalam hidupku tidak bisa dirusak oleh kegagalan-kegagalan dalam hidupku. Yes. Wow. 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 I'm proud of you. Saudara yang ketik live chat. Wow, luar biasa. Tanamkan dalam rohmu. Rancangan Allah yang besar dalam hidupku tidak bisa digagalkan oleh kegagalan-kegagalanku. Haleluya. Klik selanjutnya. Setelah kita pelajari, ada 7 kegagalan-kegagalan Petrus. Namun kita bisa belajar dan mengambil kesimpulan bahwa kegagalan-kegagalan Petrus bukan akhir dari pelayanan penginjilan Petrus. Di tengah kegagalannya, bagaimana Tuhan kemudian mengarahkan dia untuk melakukan hal dahsyat. Pastikan waktu hari ini kau terima tubuh dan darah Kristus. Pastikan kau mengerti. Aku bisa saja gagal, tapi kegagalan bukan akhir. Tuhan memulihkan, Tuhan membereskan kegagalan-kegagalanku. Dan aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam kegagalan-kegagalanku. Karena aku tahu ada rancangan yang indah ada di depanku. Yang pertama, bagaimana Tuhan mengarahkan Petrus kembali dalam pelayanan yang dahsyat. Yang pertama, Petrus dipenuhi Roh Kudus. Klik. Kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Kenapa dia bisa bangkit berdiri? Karena sebelumnya bercerita tentang Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Dan lidah-lidah seperti nyala api ada di atasnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara-saudara yang pernah gagal. Atau saudara-saudara yang sadar bahwa dia bisa saja kapanpun gagal. Saya tawarkan hal sederhana. Naikkan doa sederhana, minta Roh Kudus selalu bimbing kita. Minta Roh Kudus selalu memenuhi kita. Minta Roh Kudus membaptiskan kita dalam kuasa Roh Kudus. Karena Alkitab bilang, Yohanes akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi Yohanes bilang, dia yang datang kemudian daripadaku yang begitu besar, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berarti baptisan Roh Kudus is real. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Tuhan sendiri. Berarti setiap kita tertantang untuk menaikkan doa, ya Roh Kudus baptiskan aku. Ya Bapa penuhi aku dengan Roh Kudusmu, tuntun aku dengan Rohmu. Sehingga kita yang tadinya penuh kegagalan, menjadi orang-orang yang penuh perjuangan untuk mencapai kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, betul Petrus penuh dengan kegagalan, tapi itu bukan akhir dari pelayanan penginjilan Petrus. Karena kemudian Petrus dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, pelayanan dan pemberitaannya jelas, tegas dan tidak aneh-aneh. Tadinya dia gagal, tapi kemudian Tuhan arahkan menjadi pelayanan yang jelas, tegas dan tidak aneh-aneh. Saudaraku, ada banyak hambatan pelayanan. Kenapa?
Karena kita mulai lakukan hal-hal yang kontroversial. Kita mulai melakukan yang sensasional. Kita mulai lakukan yang aneh-aneh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya pelayan Tuhan dia bawa damai. Tidak pernah sensasional. Tidak pernah bikin sesuatu yang bikin kegaduhan. Ya kan, kontroversial gitu. Tapi dia selalu cari kemuliaan Tuhan nyata. Ya kan, coba lihat pelayanan dan pemerintah jelas tegas tidak aneh. Lihat, Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Jawab Petrus kepada mereka, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil Tuhan Allah kita. Dan dengan perkataan dan lagi ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Setelah Petrus menjelaskan, ada orang banyak bertanya, what should I do? Apa yang harus kami buat? Dan begitu tegas, begitu jelas, tapi begitu sederhana dan tidak aneh-aneh. Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Itulah berita penginjilan. Kita harus memberi teladan. Kita harus memberi dan menjadi saksi tentang nilai-nilai kerajaan sorga yang menuntun pada keselamatan yang sempurna. Haleluya. Selanjutnya, apalagi pelayanan penginjilan Petrus. Seorang yang memiliki hati untuk kebutuhan orang lain dan tidak traumatik. Dia pernah gagal. Tapi itu tidak menjadikan trauma. Pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang tebusan Kristus. Waktu engkau menerima perjamuan suci hari ini. Khususnya buat saudara yang pernah gagal, pernah disakiti, pernah dilukai. Atau mungkin sampai hari ini masih punya trauma. Pastikan darah Yesus mematahkan semua trauma. Gak enak kali hidup dengan trauma. Trauma adalah cara setan untuk terus menekan hidup kita. Sehingga akhirnya kita gak pernah bisa nyaman dalam hidup. Karena trauma-trauma itu adalah luka yang mendalam. Tetapi pelayanan Petrus meskipun pernah gagal. Tapi dipulihkan Tuhan dengan membebaskan diri dari trauma. Sehingga pelayanannya penuh dengan hati untuk kebutuhan orang lain. Coba lihat selanjutnya. Ayat firman Tuhan ini. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 6. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Atau yang sekarang namanya Golden Gate, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Normal di zaman itu. Coba lihat ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Berjalanlah. Lihat saudara, ini yang saya bilang pelayanan punya hati. Dia bisa aja lewat orang minta sedekah, belaga acu aja, buang muka, selesai saudara. Tapi ini pelayanan yang Kristus sedang bangkitkan di akhir zaman. Orang-orang yang melayani bukan dengan otaknya, bukan dengan targetnya. Tapi melayani dengan hati untuk kebutuhan orang lain. Padahal dia pernah doa buat orang waktu itu dan don't know what to do. Dia gak trauma. Dia gak bilang, oh panggilan saya bukan kesembuhan, panggilan saya cuma khotbah. No. Setiap orang punya panggilan untuk berbuat sesuatu buat orang yang sedang membutuhkan sesuatu. Stop berdebat tentang pelayanan kesembuhan itu perlu atau tidak. Stop berdebat. Karena intinya, setiap anak-anak Tuhan harus mengulurkan tangan dan berbuat sesuatu bagi orang yang membutuhkan. Saya berdoa, waktu kita menerima perjamuan suci hari ini, hati kita digetarkan untuk selalu berbuat sesuatu, peduli dengan kebutuhan orang lain. Klik. Kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi dalam pelayanan penginjilan Petrus? Dia tidak memilih kompromi dan cari aman. Tadinya, dia kompromi dan cari aman. Tapi waktu Tuhan ubah kehidupannya, pelayanan penginjilan Petrus menjadi pelayanan penginjilan yang tidak memilih kompromi dan cari aman. Ya, yang pertama, pelayanan penginjilan Petrus penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, pelayanan dan pemberitaan yang jelas, tegas, tidak aneh-aneh, tidak kontroversi, tidak cari sensasi. Tidak cari keributan-keributan, tapi terus bawa damai, tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Yang ketiga, seorang yang memiliki hati untuk kebutuhan orang lain, tidak traumatik, tapi jalan terus sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Yang keempat, tidak memilih kompromi dan cari aman seperti sebelumnya. Tapi sekarang melayani dengan kuasa Allah. Coba lihat sini ayatnya.
Saya sengaja kasih banyak ayat ya, supaya saudara bisa betul-betul menggali kebenaran tentang penginjilan ini. Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20, tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Wah, luar biasa. Ini bukan seorang hamba biasa yang bilang, kamu harus berhenti mengajar demi nama ini. Tapi ini mahkamah agama. Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada mahkamah agama. Dia berdiri dan dia bilang, silakan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Kalau sudah baca selanjutnya dia bilang apa? Kami akan tetap mengajar demi nama itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang orangnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yes, ini yang saya bilang, pelayanan penginjilan di akhir zaman. Jangan jadi pengecut. Jangan kompromi. Jangan cuma cari tempat aman. Tapi belajar pastikan kita melakukan yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya, wow, indah ini. Saya senang menggali sampai saudara betul-betul ngerti apa itu penginjilan Petrus. Tidak mencari muka. Itu ciri penginjilan Petrus, tidak mencari muka. Tidak menjadi penjilan. Tidak menggadaikan kebenaran demi kenyamanan. Atau karena gak enak sama orang. Jaga perasaan orang. Lu betul. Menjadi penginjilnya Kristus harus jadi berkat. Tetapi kalau kita ada di masa harus memilih. Apakah menyampaikan kebenaran atau gak enak sama orang. Kita tetap bertindak pada kebenaran. Coba lihat firman ini, luar biasa ini. Ya kan? Kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjual tanah itu. Wow. Walaupun dia mengenal Ananias dengan baik, Ananias dan Safira. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika Ananias berbuat salah, dia jelas berkata, Ananias, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Dia gak kasar, tapi dia tegas. Dia jelas. Dia tidak menjadi penjilat. Dia tidak berusaha menyenangkan hati semua orang. Dia bukan merasa, tapi kan gak enak. Kan dia juga udah nyumbang. Enggak. Dia menyatakan kebenaran. Yang kata Alkitab, benar adalah benar, salah adalah salah. Setiap penginjil harus belajar dari itu. Karena kita mau jadi berkat. Pastikan kita bukan penjilat. Selanjutnya. Wow. Pelayanan tidak milih-milih. Bahaya kalau orang melayani tapi pelayanannya milih-milih saudara. Cuma cari orang kaya aja. Cuma cari orang yang baik sama dia. Cuma cari orang yang sesuku sama dia. Wah baik, parah ini parah. Coba lihat, coba kita belajar dari sini. Tentang penginjilan Petrus ini. Kisah 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Wow, luar biasa. Sebagai hamba Allah. Sebagai rekan dalam Tuhan. Sebagai sahabat dalam kasih Kristus. Jangan sampai kau melayani milih-milih. Dimuntahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak membedak-bedakan. Jangan rasis. Jangan diskriminatif. Jangan hanya memikirkan daging dan keuntungan. Dimanapun Tuhan perintahkan. Di situ kita melakukan yang terbaik. Haleluya. Selanjutnya. Namun kegagalan Petrus bukan akhir dari pelayanan penginjilan Petrus. Pelayanan seperti apa yang kemudian Tuhan bangkitkan dalam hidup Petrus. Yang ketujuh, berani keluar dari aturan adat dan istiadat. Wow saudaraku, ini luar biasa. Dia bukan seorang yang ikut arus. Dia seorang yang berani melawan arus. Untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Coba lihat ayat ini. Kisah 10 ayat 13 sampai 15. Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudaraku, akhirnya Petrus membaptis Kornelius. Dia berani menolak adat istiadat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau orang tanya kenapa orang Kristen sekarang makan babi. Padahal kan Alkitab bilang perjanjian lama tidak boleh makan babi. Karena apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Anak Tuhan bukan berarti melanggar adat. Anak Tuhan tetap tahu adat. Tapi dia bisa membedakan. Mana adat yang menjadi identifikasi hidupnya untuk menjadi berkat. Atau mana adat yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, setan-setan, dan akhirnya roh-roh nenek moyang. Segala adat istiadat, dengar baik. Segala adat istiadat yang berhubungan dengan roh nenek moyang, roh-roh orang mati,
membelenggu kita pada roh-roh kegelapan, harus kita lepaskan dalam nama Yesus. Iya dong. Adat istiadat yang membawa kita pada hal duniawi, harus kita lepaskan. Adat istiadat yang tidak membangun, harus kita lepaskan. Iya dong, kalau adat istiadat kita boleh kawin lagi, apa segala macam, harus kita lepaskan. Boleh berzina, harus kita lepaskan. Tapi adat istiadat yang menjadikan kita berkat, ini boleh kita pertahankan. Karena anak Tuhan bukan budak dari adat, tapi anak-anak Tuhan beradat bagi kemuliaan kerajaan sorga. Haleluya. Selanjutnya, klik. Wow, saya gali ini menarik sekali buat saya. Saya mendapat pelajaran yang luar biasa. Yang ke-8, dia tidak tergila-gila dengan pujian dan penghormatan. Wah, ini pelayanan kayak gini harus penting. Karena banyak orang setelah diberkati Tuhan dan berhasil, akhirnya tanpa tersadar, jadi akhirnya makang puji, orang Manado bilang. Wah, cari-cari pujian ya kan. Coba lihat ayat ini. Kisah 10 ayat 25-26. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya yang menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Disembah oleh Kornelius. Kornelius pada orang hebat. Menyembah saudara Kornelius. Tapi dia nggak tergila-gila dengan hormat. Hati-hati. Jangan sampai pelayanan kita menjadi pelayanan yang gila hormat. Jangan sampai pelayanan kita hanya mencari puji-pujian manusia. Karena Alkitab ajarkan kalau kita hanya mencari kesukaan manusia, kita bukan hamba Kristus. Selanjutnya, wow, luar biasa. Saya bahagia Tuhan singkapkan buat saya hal-hal tentang kegagalan Petrus. Tapi juga nilai-nilai yang luar biasa dari pelayanan Petrus. Coba lihat. Yang ke-9, tetap santai. Bahkan di masa-masa yang sukar. Coba lihat ini ayatnya ini. Coba lihat. I'm so blessed with this. Kisah 12 ayat 4-6. Setelah Petrus ditangkap, jadi posisinya Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan yang di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, jadi 16 yang jaga dia. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 6, perhatikan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, artinya besok mau dihukum mati nih. Petrus tidur. Bos, dalam saat seperti ini gak ada orang bisa tidur, bos. Dalam saat seperti ini biasanya orang cemas, bos. Tapi ini yang saya bilang. Pelayanan penginjilan Petrus santai banget. Bukan seorang yang tertekan. Bukan seorang yang dengan pikirannya selalu terjajah. Aduh, nanti gimana kalau begini, gimana kalau begini. Saudara-saudara sekalian, bertobat dulu lah. Betul-betul minta Tuhan bersihkan pikiranmu daripada intimidasi iblis. Kita gak bisa melayani kalau begitu. Petrus yang besok mau dihukum mati, saudara-saudara, tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Lihat saudaraku, akhir ceritanya dia harus dibangunkan oleh malaikat, harus dibangunkan. Artinya dia bisa tenang, dia bisa santai, dia bisa mengimani janji Tuhan dan berserah penuh pada apa saja rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan jadi penginjil kalau apa-apa panik. Jangan jadi penginjil kalau apa-apa mikirnya, aduh nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau begini. Waduh, kita jadi batu sandungan. Tapi seorang yang mau menginjil, seorang yang mau melayani, seorang yang mau menjadi berkat, pastikan dia tenang. Karena dia percaya perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, saya pelajari. Nilai pelajaran Petrus, nilai pelayanan penginjilan Petrus. Seorang yang dewasa dalam menguasai diri, ini paling penting. Karena Alkitab bilang orang yang tidak menguasai diri seperti kota yang roboh temboknya. Coba lihat ayat ini. Wow, saya undang pemain musik maju ke depan. Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunan untuk hidup secara Yahudi? Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Makanya yang ke-10 ini, saya percaya setiap pelayan-pelayan Tuhan harus miliki kedewasaan seperti ini. Jangan jadi seorang yang hanya mau disukai orang, disenangi orang. Tapi pastikan dia seorang dewasa dalam menguasai diri. Ada yang dia tegur, tapi tidak liar. Ada yang dia nyatakan kesalahannya, tapi tidak dengan kebencian dan kedendaman. Dia butuhkan kedewasaan. Dan sebagai penutup, saya mau ingat, akhirnya Petrus dihukum mati. Di Roma di bawah Kaisar Nero. Disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Di sekitar
tahun 64 Masehi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu adalah situasi yang sangat menakutkan. Dia harus disalib di bawah perintah Kaisar Nero. Tapi dia bilang, aku tidak layak mati seagung guruku. Sehingga dia minta kepala di bawah, kaki di atas. Orang yang penuh dengan kegagalan. Akhirnya hidup dengan penginjilan yang penuh kemuliaan. Kalau Petrus bisa, setiap saudara juga bisa. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat di hadapan Tuhan.